Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Kang, ini kemudian ke part kedua nih soal saya menyebutnya temanya itu masa depan peradaban. Ini kan agak berat dan seringkali saya mendengar Kang Guru ini saya terkagum-kagum. Maksud saya wacana itu dilemparkan, kemudian dibicarakan banyak orang. Dan saktinya Kang Guru ini ngomong 1 jam di YouTube banyak yang nonton. Di tengah-tengah orang mau ngapain aja kagak ada yang nonton kecuali public figure yang sangat kuat ya, dan Kang Guru membuktikan itu. Nah, saya sih bahkan menyebutnya Kang Guru ini kan agak mematahkan paradigmatik soal intelektualitas, soal kecendekiawanan gitu ya. Karena dulu orang intelektual cendekiawan itu kan gagah, tapi kemudian hadir Kang Guru yang sederhana, brewokan dan apa adanya ya. Dan sekarang saya lagi dituntut itu. Oh gitu, ya. Harus harus diatur-atur. Bukan dituntut, jadi sekarang ada kelompok intelektual tertentu yang memang mempermasalahkan. Sekarang lagi debat panjang mereka. Ngapain ngomongin begitu sih? Ini kan kalau orang dagang, ini kan persoalan pasar. Pasar kan terus bergerak. Ya memang seharusnya masalah-masalah intelektual itu harus diselesaikan dalam diskusi kan sebenarnya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita lanjut aja dalam forum diskusi. Oke, senang lumayan kalau dikontenin. Iya, siap. Dikontenin ngobrol. Nah, sejarah peradaban nih Kang. Di Indonesia tuh punya identitas tradisional yang kuat itu apa menurut Kang? Identitas tradisional di Indonesia? Iya, yang kuat. Sampai hari ini digunakan lah. Kalau saya kan sih pandangannya sarung itu. Ya, kita identitas yang paling kuat itu sebenarnya bukan wujud benda, tapi mantifact. Jadi bukan artifact, tapi mantifact. Mantifact itu artinya ya mentalitas masyarakat. Dan kita punya itu. Mentalitas masyarakat kita yang paling kuat itu adalah bahwa kita tidak pernah mempermasalahkan percampuran. Budaya kita, tradisi kita itu tidak ada yang ori, semuanya adalah campuran. Yang ceritanya keris lah, yang ceritanya hantu-hantuan, yang ceritanya pengalaman-pengalaman mistik, spiritual, atau temuan-temuan dalam kitab, semuanya. Bahkan legenda-legenda di Indonesia itu adalah campuran. Kalau misalkan legenda di Indonesia yang paling terkenal, Sangkuriang, sama legenda Roro Jonggrang, kok sama? Sama kan, itu cuma beda tokohnya aja yang ini, ceritanya alurnya sama. Ya ternyata diduga berasal dari Cina misalnya, yang datang ke ini. Ya, jadi menunjukkan bahwa identitas kita itu adalah bangsa yang sangat mudah menerima pihak lain. Karena apa ya? Karena kita itu adalah di wilayah perdagangan. Wilayah perdagangan paling laku sepanjang sejarah, Selat Malaka itu. Gak ada di dunia ini yang orang-orang lewat sana itu sebanyak yang ada di Selat Malaka itu kan. Jadi kita yang paling banyak, dan karena itu maka kita itu sejak awal berinteraksi dengan orang, saling mempengaruhi orang. Misalkan orang Surabaya katanya Jawa, Surabaya sendiri itu munculnya itu dari pedagang-pedagang dan pelancong-pelancong Cina. Jadi sekarang udah jadi besar, udah jadi banyak, kita nggak bisa lagi mengidentifikasi mana yang Jawa, mana yang Cina. Karena sebenarnya mereka banyak yang keturunan Cina tanpa disadari, atau banyak yang dari Afrika. Kan di antara kita, maaf ya, ada yang ciri-ciri fisiknya itu seperti orang-orang Afrika karena memang keturunan dari sana. Dan tanpa bukan Melanesia, beda lagi. Oh, beda lagi. Negrito sama Melanesio itu beda cerita. Tapi itu hanya istilah-istilah rasial orang-orang Barat lah. Cuman maksudnya itu mereka memang beda. Melanesian itu hidungnya besar mancung. Kayak kita. Enggak lah. Kita irit waktu pembagian hidung, kita cari yang subsidi. Oke. Nah ya, tapi intinya
ciri khas dari kebudayaan kita yang paling kuat itu adalah bahwa sejak awal kita tuh bermetamorfosis tanpa henti. Contohnya aja, nama 100 tahun yang lalu dengan 80 tahun yang lalu coraknya beda. 80 tahun yang lalu dengan 60 tahun yang lalu coraknya beda. Sekarang generasi anak-anak sekarang, anak sekolah dengan ibunya beda. Nama-nama yang sekarang tuh susah dibacakan di ijazah kan? Kalau sekolah tuh kan, namanya siapa nama papanya? Ujang. Beda banget kan? Nah, jadi bertransformasi terus masyarakat kita tuh dinamis luar biasa. Lihat orang Amerika Serikat misalkan, dari zaman era mereka didirikan sampai sekarang namanya Abraham, sampai sekarang namanya George, sampai sekarang namanya Jack, ya sama aja. Kita beda, kita transformasi terus-terusan. Itu karakter bangsa kita yang paling utama. Jadi karakternya memang berubah. Jadi kalau ada bahwa tradisionalisme ini akan bertahan dalam waktu berapa lama, hal-hal yang tradisi ini berarti nggak selalu akan berubah ya? Justru saat kita mempertahankan tradisi, di saat itu pula lah kita menghancurkannya. Karena tradisi itu mental yang harus utama, itu bukan produk tradisi itu adalah keadaan ditambah ide. Jadi ketika keadaannya berubah, ini nggak boleh dipertahankan. Kalau terus terusan dipertahankan nanti misalkan gini, sekarang ondel-ondel jadi ngamen. Iya kan? Nanti dia ngamuk lagi. Iya, tapi kan bukan ini, faktanya memang seperti itu. Di pinggir jalan. Kuda lumping, jadi ngamen. Kenapa seperti itu? Karena tradisi kita berusaha untuk mempertahankan tradisi itu, padahal kita harusnya mengembangkan tradisi itu. Maksudnya misalkan orang Jepang dulu pakai pedang, terus samurai, terus mereka ganti zaman jadi bedil, terus mereka ganti zaman lagi jadi komputer. Idenya, mental Bushido selalu sama, tapi apa yang mereka pegang gonta-ganti. Kita sekarang mencoba mempertahankan tradisi lama dalam bentuk produk, bukan dalam bentuk mentalitas. Itulah yang akhirnya menyebabkan produk-produk kebudayaan dan tradisi kita menjadi tergusur oleh zaman, terkurut terpenjara dalam gunung di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Sunggokong itu. Iya. Oh iya. Saya suka tuh, benar. Oh suka Sunggokong. Suka banget. Saya baca bukunya, nonton filmnya berkali-kali. Itu menunjukkan karakteristik orang Indonesia yang asli, suka sama tradisi luar, kemudian mencoba untuk mengelaborasi dengan tradisi kita, yaitu biasa-biasa aja kita tuh gitu dari dulu. Jadi akang tuh mental pribumi. Pribumi Sunggokong kan? Iya dong. Iya. Pribumi itu orang yang menginjakkan kakinya di bumi. Ya. Sukanya sama Sunggokong, tapi jadi pemerannya dipakai. Kok saya itu? Iya. Gembul kita. Iya. Dipakai kan gembul tuh. Enggak, saya jadi kudanya. Tapi kudanya suatu saat jadi ini tuh, jadi dewa. Jadi dewa. Iya. Nah, Kang Lemur, ini ada pertanyaan andalan saya nih terkait isu soal perkembangan peradaban ya. Jadi bagaimana nih ramalannya Kang Guru mengenai masa depan peradaban manusia? Ke depan tuh sebenarnya akan menemukan modernismenya atau menemukan kehancuran sesungguhnya? Saya berpikir kehancuran sih. Oh, kehancuran. Saya pikir ini kita tuh sudah melalui titik balik gitu. Kita udah melalui titik balik. Jadi tahun 80-an kita puncak kebudayaan, puncak peradaban manusia, udah itu kita turun. Pikiran saya ya. Jadi 80 tuh IQ manusia naik sampai titik 80 kita udah terlalu ketergantungan pada teknologi, sehingga sejak saat itu kita turun. IQ orang-orang saya yakin kita turun, kemampuan fokus kita turun, kemampuan kita dalam mengambil kesimpulan turun. Bahkan ada beberapa buku yang kemudian menyoroti masalah-masalah itu. Ya walaupun itu kontroversi, ada sanggahnya juga, tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya peradaban kita tuh sekarang tuh semakin tumbuh. Jadi maksudnya kita menjadi ketergantungan pada teknologi, tapi kita gagal untuk mengembangkan otak pikiran kita. Sehingga kita sekarang sudah harus bersiap-siap dengan munculnya spesies baru di bumi yang akan mendominasi dan mengalahkan manusia. Artificial Intelligence, AI gitu ya. Saya yakin itu. Jadi maksudnya saya beli bukunya. Oh ya. Saya yakin itu maksudnya apa? Karena kita tuh makhluk biologis. Makhluk biologis itu otaknya itu sebenarnya sejak awal desainnya itu adalah untuk mempertahankan diri dan untuk mempertahankan spesies. Udah agak lebih dari itu. Jadi ketika manusia sekarang mencapai peradaban, bisa bikin beton, bisa pergi ke bulan dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah di luar nalar, udah di luar
tanggung jawab biologis manusia. Padahal otak kita itu didesainnya hanya untuk itu, hanya untuk mempertahankan spesies dan mempertahankan diri. Udah gak ada yang lain, mempertahankan hidup. Jadi teknisnya kehancurannya nanti crashnya di mana tuh? Nah, karena kita sekarang udah berkembang dan akhirnya kita kembali lagi ke ide asal itu, ya sebagai makhluk biologis. Dan karena itu ketika perkembangan zaman sekarang itu diserahkan kepada spesies yang lain tadi, artificial intelligence. Sekarang kita mau ke bulan, kita mau menghacker apa segala sesuatu, kita pakai komputer segala sesuatu. Jadi memaksa mereka, komputer-komputer itu untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Sekarang pada mitos yang mengatakan bahwa artificial intelligence itu tidak bisa berkembang karena mereka diprogram. Tidak, makhluk-makhluk berkesadaran itu salah satu karakteristiknya adalah dia otonom, dia independen. Jadi mereka bisa berkembang secara independen dan otonom. Dan sudah banyak kasus artificial intelligence yang sekarang menjadi semakin otonom. Dan banyak, bahkan Google sendiri sudah menciptakan, Microsoft sudah menciptakan produk-produk AI yang secara sengaja dibuat untuk mengembangkan dirinya sendiri secara otonom. Dan kalau misalkan sudah seperti itu, muncul memori, muncul kesadaran. Kalau sudah muncul memori, sudah muncul kesadaran, secara sains, ya dia sudah punya ruh. Secara sains, dia sudah punya ruh. Dia akan mengambil alih apa yang dimiliki oleh manusia zaman sekarang. Dan manusia di masa depan cuma punya dua pilihan. Satu, manusia bergabung dengan artificial intelligence seperti yang digagas oleh Elon Musk, masukkan chip ke dalam otak. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada ilmu pengetahuan, ada apa, kita download lah, nggak usah kuliah panjang-panjang habisin waktu. Ketemu sama dosennya juga kan belum cocok. Nanti masukkan download semua artificial intelligence produknya ke dalam otak kita, nanti otak kita jadi pinter pada bidang tertentu. Kemungkinannya seperti itu, atau kemungkinan yang lain adalah kita serahkan semua kemajuan itu kepada AI dan kita akhirnya menjadi dikuasai oleh mereka. Jadi mesin kita? Nggak jadi mesin, kita tetap jadi makhluk biologis. Makhluk biologis itu makhluk terbelakang kan sebenarnya. Jadi dalam skenario makhluk berkesadaran, makhluk cerdas, makhluk biologis itu sama seperti petani dibandingkan dengan orang-orang kapitalis. Jadi apa bedanya petani dengan orang kapitalis? Orang kapitalis itu mengubah sesuatu, mengubah nilainya. Sedangkan orang-orang petani itu, orang-orang agraria itu, dia ketergantungan pada alam. Nah, yang ketergantungan pada alam itu pasti akan dikalahkan, dihancurkan oleh orang yang mampu mengontrol ekonomi dan mengubah produk. Nah, jadi artificial intelligence itu sudah pada tahap di mana dia mengubah, mengontrol, merekayasa teknologi, sedangkan kita masih terkait dengan makan, seks, bobo, ya yang kayak gitu. Oke. Iya. Oh, ini menarik sekali teman-teman. Ternyata memang Kang Guru ini saya lihat nggak pakai skrip, sebenarnya ada dalam pertanyaan saya. Oh, ada di akhir-akhir. Kok kenapa sih Kang Guru kalau ngomong mengalir seolah-olah ada di zamannya? Jangan-jangan time traveler? Kang Guru ini sedang time traveler atau? Ya, secara sains saya adalah time traveler.